perjanjian lama kan harus ditaatin juga. Mau lama kek, mau baru kek, dua-duanya kan firman Tuhan, sama aja. Perjanjian baru itu benar-benar baru. Jadi karena Alkitab kita terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru, kita bacanya nggak rata seperti itu. Ada satu cara yang benar untuk membaca perjanjian lama dan cara yang tepat untuk membaca perjanjian baru. Karena yang baru itu benar-benar baru. Saya ingin bacakan Ibrani 8 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Jadi ini yang pertama dikatakan cacat. Kenapa cacat? Dari Tuhan kok cacat? Kan Tuhan yang buat. Ya, cacat karena orang Israel tidak setia. Itu dikatakan di ayat ke-9b, dikatakan sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Dan ditekankan juga di perikop ini bahwa yang baru itu bukan yang lama seperti direvisi-revisi sedikit, bukan di touch up atau lain sebagainya, tapi benar-benar baru. Di ayat ke-8 dikatakan, sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi bukan yang itu, bukan yang lama. Ini membawa mereka keluar dari Mesir, itu adalah perjanjian Musa, perjanjian yang lama. Dan dikatakan bukan yang itu. Jadi sekali lagi ini adalah benar-benar baru. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, dan seterusnya. Sebelum naik ke kayu salib, pada perjamuan terakhir, Tuhan Yesus menjelaskan, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itu perjanjian yang baru. Banyak yang bisa dikatakan tentang perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Salah satunya adalah fokus perjanjian lama adalah kepada diri orang Israel, kepada manusianya. 10 perintah Allah teksnya adalah jangan mencuri, jangan berzina, dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalimat lengkapnya adalah ada kata kamu di sana. Kamu jangan mencuri, kamu jangan berzina. Thou shall not. Tetapi perjanjian baru itu bukan berfokus kepada manusia, melainkan kepada Tuhan. Klausul utama perjanjian baru ada di Ibrani 8 ayat yang ke-12 ini. Dikatakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Aku menaruh belas kasihan, aku tidak mengingat dosa mereka. Dari pihak Tuhan, perjanjian baru itu adalah Dia datang menyelamatkan kita. Bukan mengevaluasi performance, sedangkan perjanjian yang lama adalah orang Israel harus perform sehingga Tuhan kemudian merespon terhadap ketaatan mereka. Di sini Tuhan telah mendahului, bertindak terlebih dahulu. 2000 tahun yang lalu Dia sudah datang, berbelas kasihan kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita. Itulah perjanjian baru yang orang percaya ada di dalam.